Alhamdulillah sekarang sudah tanggal 2 Desember lur. Dan untuk perkembangan semayan benih labu madu kita, alhamdulillah semua sudah sprout, sudah mengeluarkan daun pertama. Ini yang hari keduanya setelah sprout, dan sisanya baru tumbuh, dan beberapa polybag lagi belum sprout. Ada kemungkinan sekitar 6 polybag lagi yang belum sprout. Dan di sini saya sengaja simpan di tempat yang teduh ya, tidak terkena matahari langsung seperti ini. Jadi di bawah bak rakit apung. Fungsinya yang pertama supaya tidak langsung terkena sinar matahari karena belum daya tahan. Oke, baik lur. Sekarang sudah tanggal 9 Desember 2021. Tepat di depan saya ini ada gundukan tanah. Ini adalah gundukan tanah bercampur dengan gabah, sekam padi, lalu tai ayam petelur, dan tanah biasa dicampur, diaduk, sekam bakar juga ada. Ini sudah difermentasi dengan EM4 dengan campuran molase, dan kalau misalkan dilihat secara langsung ini mengeluarkan asap seperti uap ya, kalau kelihatan dari kamera ya. Ini adalah bahan-bahan media tanam untuk labu madu kita yang akan ditanam beberapa hari kemudian. Ini bahannya sudah terfermentasi. Ini sangat panas ya lur ya. Nanti kita akan pindahkan ke polybag. Kita akan diamkan lagi di polybag selama sampai si labu madu kita siap untuk dipindah. Untuk mengecek labu madu kita sekarang sudah beberapa daun. Mari kita lihat perkembangan semayan labu madu kita. Nah, baik lur, ini adalah perkembangan semayan labu madu kita yang alhamdulillah sekarang di tanggal 9 Desember ini sudah menunjukkan daun kedua ya. Daun kedua rata semua. Untuk ukuran yang belakang itu masih tertinggal karena dia sproutnya terakhir begitu. Dan ini perkembangannya labu madu kita. Ini saya menanam menyemai 63 biji dan yang matinya ada 3. Nah, ini tidak tumbuh 2, dan ini yang waktu pertama kita lihat ini dimakan bekicot. Jadi yang tidak jadi ini ada 3 polybag. Jadi ini keseluruhan semuanya ada 60 polybag. Begitu. Baik lur, perkembangan labu madu kita sudah kita update, dan media tanam juga kita sudah review, sudah kita update juga. Maka sekarang tinggal pengisian media tanam ke dalam polybag. Baik lur, di sini sekarang sudah ada polybag ya. Saya ini hanya untuk contoh. Saya ini menyimpan 4 polybag di sini, dan ini adalah dari bahan media tanam yang tadi. Media tanam yang saya sudah jelaskan, yang berbahan dasar tanah, gabah padi, sekam gabah dari gilingan padi itu, lalu sekam bakar, gabah yang sudah dibakarnya yang hitam, lalu kohe ayamnya kohe ayam petelur. Jadi ini sudah saya fermentasi dengan menggunakan EM4 kemarin, lalu saya tutup dengan plastik begitu. Jadi
ini terasa masih panas. Nah, untuk selanjutnya kita akan difermentasi langsung di dalam polybag ini, begitu. Dan ini sebagai media pupuk dasar yang saya gunakan. Ini di sini saya campurannya adalah Ponska yang warna merah, dan ini NPK yang warna biru, dan ini yang warna coklatnya ini adalah TSP atau SP36 untuk pupuk dasar, begitu lur. Jadi saya ini di oplos ya, NPK-nya Mutiara 1 kilo, Ponska-nya 3 kilo, lalu TSP-nya juga 3 kilo. Ini dicampur ya lur ya, jadi dioplos begitu. Bagaimana untuk menggunakannya ya, kita akan praktekkan. Lalu di sini saya jelaskan juga, di sini adalah E4 ini adalah berbahan E4 yang sudah saya campur dengan molase, tetes tebu atau gula putih atau gula merah juga bisa. Fungsinya apa? Di sini saya akan memfermentasi langsung di polybag. Di sini saya menggunakan botol yang sudah saya bolongi itu tutupnya. Jadi begini lur menggunakannya. Jadi ini bukan hanya untuk memfermentasi ya. Jadi begini tujuan saya itu, E4 itu adalah bakteri. Lalu di dalam tanah ini bagaimana caranya supaya mendapatkan banyak bakteri dan menjadikan unsur mikro begitu lor. Jadi kita akan campurkan begini lor, hanya sedikit saja tapi 2 kali. Jadi ini bagian bawah, di bagian bawah sekali, lalu nanti pasti bagian atas juga sekali. Lalu untuk pencampuran pupuknya ini adalah 2 sendok makan begini lor. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ditabur begini saja 2 sendok. Nah, rata semua. Nah begini lur, ini 2 sendok ya. Nah gitu. Dua sendok semuanya. Oke, sudah. Nah begini lur, ini hanya untuk contoh saja, dan ini saya praktekkan semua media tanam seperti ini. Jadi setelah ini kita campur lagi, kita tambah lagi. Tambah. Nah ini lur, jadi yang tadi saya sebutkan ya. Jadi di bawah 1 kali tadi untuk pencampuran setengahnya dikasih M4, lalu dikasih pupuk dasar. Lalu sekarang ini sudah hampir penuh ya, sudah hampir penuh seperti ini. Maka ini kita campurkan lagi begini lur. Jadi ini memakai bumbu ya, kalau untuk di dagangan memakai cuka atau sirup ya begitu. Hanya di sini menggunakan EM4 yang sudah memakai glukosa atau makanan untuk si bakteri itu. Lalu tambahkan lagi, sama diulangi seperti yang tadi di awal. Lalu seterusnya semuanya polybag yang akan kita isi dengan media tanam kita campurkan seperti ini. Karena apa? Ini untuk pupuk dasar. Ini kan pupuknya berbentuk slow release ya ininya. Jadi melepaskan unsur-unsur haranya itu dalam jangka waktu yang panjang begitu. Jadi melepaskan si zat-zat pupuknya itu tidak langsung saat ini juga gitu. Jadi ini bertahap gitu. Jadi kan namanya slow release gitu. Ada yang fast release, ada yang slow release begitu lur.
ini yang berbentuk granul ini, apalagi yang keras ini susah larut ya, jadi lama larutnya. Kalau misalkan dilarutkan di dalam air ini lama, berarti ini jenisnya slowly release begitu lur. Nah, lalu kita timbun lagi seperti ini sampai penuh, sampai rata dengan si bibir plastik ini begitu. Kita ratakan seperti ini. Nah, kalau sudah rata, kita simpan di tempat yang teduh. Diusahakan jangan di tempat yang terbuka seperti ini ya, karena akan kehujanan, kepanasan. Jadi untuk menyimpan media tanam yang sedang kita fermentasi langsung di polybag, simpan di tempat teduh begitu lur. Nah lur, jadi seperti ini lur, untuk prosesnya media tanam yang sudah difermentasi di dalam polybag itu seharusnya atau sebisa mungkin jangan disimpan di tempat yang terbuka, karena nanti akan terkena hujan dan juga terlalu terik. Jadi biarkan dia terfermentasi secara normal dan hasilnya supaya bagus. Jadi diusahakan di tempat yang teduh seperti ini, jadi terhalangi oleh genting atau apapun ya. Jadi dia akan terurai dengan secara alami, dan untuk menjadi lebih bagus unsur haranya, mikro dan makronya menjadi sempurna begitu loh. Itu saja media tanam yang bisa saya berikan untuk media tanam labu madu, ataupun ini bisa juga dipakai untuk media tanam apapun sejenisnya, seperti cabai, tomat, mentimun, pare, dan apapun itu bisa diolah seperti demikian begitu lur. Terima kasih, nanti kita bertemu di bagian pemindahan semaian labu madu ke dalam polybag ini. Insya Allah akan segera dalam beberapa hari ke depan.